Nika. Selamat malam. Ya, boleh cerita dikit bagaimana Nika mulai masuk sebagai stewardess? Um, Tahun 98 saya mulai. Waktu itu saya sudah kuliah S2 di Atmajaya. Waktu itu Krismon, zamannya Krismon ya. Oh, tahun Yeah. 98 ya? 97, 978 ya. 98. Sudah siap masuk S2. Pada saat bersamaan kita kena Krismon, jadi semua orang mulai kasak kusuk, mau gimana ini, kalau bisa cari kerja jangan sekolah dulu, pada demo-demo. Pada saat itu Emirates Airline dari yang based di Dubai, punya United Arab Emirates, mereka mencari kru dan datang ke Indonesia. Dan waktu itu saya masuk pertama kali jadi pramugari itu masuknya lewat Emirates. Jadi dari waktu itu seleksinya lumayan sulit, tapi saya tidak menyadari kalau itu sulit karena yang menjadi kendala untuk menjadi pramugari internasional untuk bangsa kita itu bahasa Inggris. Nah, saya lulusan bahasa Inggris Satya Wacana dan saya lagi mengambil S2 saya di linguistik. Jadi if you don't speak English, they won't pass you in Satya Wacana. Dari berapa lama itu kerja sama hampir mereka? Ada sekitar 6,5 tahun. 6,5 tahun? Iya, sekitar itu tahun 98 sampai tahun 2005 saya sudah di Amerika. Waktu itu sudah saya menyusul suami. Suami orang Amerika? Amerika dulu. Saya ketemunya juga waktu kuliah dulu ada pertukaran pelajar saya dari Satya Wacana. I see, Jadi dari ketemu suami di situ, jadi ada long distance, very long distance relationship itu lama sekali juga. Lalu waktu saya menyusul ke Amerika itu karena waktu itu suami juga udah kerja di sini, jadi dia sempat nyusul juga ke Dubai berapa tahun di sana, lalu dia dapat kerja di sini, kemudian saya menyusul di sini, jadi saya pikir sudah selesai karir saya sebagai pramugari, selesai. Airline industri itu seperti airline crew, pilot dan pramugara. Itu orang tidak menyangka kebanyakan itu it's not a job, it's a lifestyle. Jadi sekali sudah masuk, you part of it, it's very hard to give up. Jadi waktu saya pindah menyusul suami ke Atlanta, saya berpikir I will join the rest of the world, go to work 8 to 5. Monday to Friday, after 3 months. Masih cannot do it. Waktu itu pindah ke Atlanta, ada 2 airline yang base di Atlanta, Delta. Tapi pada saat itu Delta sangat tidak baik. Waktu itu belum merger dengan Northwest, jadi mereka hampir apply for bankruptcy. Mereka hampir bangkrut waktu itu. Waktu itu yang lagi bersuara tinggi AirTran Airways. Ya, jadi waktu itu salah satu penatua di gereja saya itu pilotnya AirTran. Dari situ saya kenal gitu loh. Orang Indonesia juga? Orang sini, orang Amerika. Orang Amerika. Jadi ini gereja di dekat rumah di Atlanta. Saya cari gereja yang dekat rumah. Jadi prinsipnya keluarga saya, di mana gereja terdekat, di mana mereka good Bible based church, you go there. Itu di mana kamu berkomunitas, disitulah gereja kamu. Jadi saya ke gereja di situ, saya ketemu dengan salah satu penatua saya yang kebetulan juga kapten di AirTran Airways, dan dia tahu kamu dari Emirates Airline. Ya, maksudnya mau nyoba lagi jadi pramugari. I thought I finished. Saya pikir saya selesai, tapi saya mencoba kerja ini kok. Well, different. Mau nyoba lagi ya. Saya melamar, saya nggak menyangka kalau itu tuh istilahnya Emirates Airline itu sangat besar namanya. Jadi kalau dibandingkan dengan pemerintahan, I used to work for the White House. Terus saya mau ngelamar di kelurahan mana gitu, pasti keterima. Oh gitu, jadi ya, jadi saya nggak menyangka, mereka langsung gini, oh ya, of course gitu. Dan
waktu saya mencoba dengan Airtran Airways, saya juga mencoba dengan beberapa airline lain, ada Comair, ada EASA, dan saya juga nggak menyangka kalau mereka impressed dengan my background, which is Emirates Airline. Jadi mereka, oh can you join us? Too late, I already say yes. Jadi saya sekarang sama Airtran Airways yang sekarang sudah dibeli oleh Southwest, dan semoga tahun depan lah kita akan memulai sebagai Southwest Airline. Jadi bagaimana hidup sebagai pramugari? Uniknya setiap airline itu beda, setiap negara itu beda. Dari perbandingannya dengan Emirates Airline, dengan kebanyakan airline di negara ini, itu di sini berdasarkan memang dengan prinsip Amerika, freedom of speech, freedom of everything, basically equal rights, segala hal yang ada di dalam konstitusi di negara ini itu di-apply di airline, dan itu biasanya tidak sejalan dengan typical airline di Asia. Karena kalau dilihat di kebanyakan negara-negara Asia itu untuk menjadi pramugari dilihat umur ya, dilihat mukanya, ya, dilihat tinggi badan, berat badan, baru habis itu segalanya, personality, kemampuan bahasa dan sebagainya. Dan juga ada batas umur, nggak usah batas. Mungkin ada batas, tiap airline itu yang saya katakan berbeda-beda di situ. Ada yang harus sudah dipensiunkan, ada yang saya nggak tahu, tiap airline perbedaannya di situ. Kalau di negara ini yang saya sarankan, yang banyak orang menganggap itu wah harus begini, it's a myth. Orang selalu berpikir menjadi pramugari itu harus yang begini, cantik, tinggi, muda. No, saya sudah membuktikan. Waktu saya memulai dengan Airtran Airways itu 25 kalau nggak salah, 3, sekarang 5, itu grandma, nenek-nenek, teman sekelas saya. Waktu saya memulai dengan Airtran tahun 2005. Jadi teman sekelas saya itu yang sudah nenek-nenek 3, 2 nenek, 1 kakek. Jadi pensiunnya bisa lama. Wah, yeah. Gak dalam 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Jadi itulah yang hebatnya di negara ini, itu non diskriminasi tadi. Jadi itu yang menjadi konsiderasi. Jadi orang-orang kadang kalau bilang di Amerika airline-nya pramugarinya udah tua-tua, ada yang begini, itu hebatnya. Karena di sini you wanna go again, go, nggak ada tua. Tua itu kalau orang di sini bilang age is a state of mind. Your mind is still young, you can go, then go.